Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Putra dari Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan dengan topik peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Oke, kita langsung ke materinya. Latar belakang pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 jenis keterampilan berbahasa. Keempat jenis keterampilan tersebut adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dari keempat keterampilan tersebut, menulis berada pada tataran paling tinggi karena menulis merupakan kegiatan yang kompleks. Menulis melibatkan berbagai keterampilan lainnya, di antaranya kemampuan menyusun pikiran dan perasaan dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk kalimat yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, kemudian menyusun dalam bentuk paragraf. Berbagai media kesenian menjadi saran untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya, kesenian itu adalah seni musik atau seni suara yang berupa lagu. John menjelaskan bahwa musik merupakan perilaku sosial yang kompleks dan universal, yang di dalamnya memuat sebuah ungkapan pikiran manusia, gagasan, dan ide-ide dari otak yang mengandung sebuah sinyal pesan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa seni musik atau seni suara dapat mewakili suatu hal atau kelompok tertentu. Definisi musik. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Musik termasuk sejenis fenomena intuisi untuk menciptakan, memperbaiki, dan mempersembahkannya dalam suatu bentuk seni. Musik adalah sebuah fenomena unik yang dihasilkan oleh beberapa alat musik. Namun, seni musik tidak hanya sebatas bunyi atau suara yang dihasilkan dari alat musik. Apapun yang bisa menghasilkan bunyi atau suara itu bisa dianggap sebagai musik. Istilahnya disebut dengan musik alam. Bahkan suara langkah kaki manusia yang sedang berjalan, suara desiran angin, suara hantaman ombak, itu sudah bisa dianggap musik walaupun tidak ada unsur kesengajaan dari perbuatan makhluk. Yang pertama, sejarah. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal seni dan musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi-lokasi seperti pada benua Afrika sekitar 180.000 tahun hingga 100.000 tahun lalu, telah ada perbuatan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi dan spiritual. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya dan memberikan nama-nama hewan. Perlahan-lahan, beberapa kosakata muncul untuk menamakan benda dan memberikan nama panggilan untuk seseorang. Yang pertama itu ada prasejarah. Teori prasejarah musik hanya didasarkan pada temuan situs arkeologi paleotik. Seruling merupakan alat musik yang banyak diutamakan pada zaman prasejarah, yang salah satunya berbentuk seperti shakuhachi yang berasal dari Jepang. Ada seruling difji beb yang terbuat dari tulang paha beruang gua yang diperkirakan sudah digunakan sekitar 40.000 tahun yang lalu. Berbagai jenis seruling dan alat musik yang terbuat dawai atau senar telah ada sejak zaman peradaban lembah sungai Indus, India.
yang memiliki salah satu tradisi musik tertua di dunia berasal dari Kitab Weda. Penemuan terbesar dan tertua dari alat musik prasejarah berlokasi di Cina, yang bisa dilacak balik di antara 7000 dan 6600 sebelum Masehi. Lagu-lagu Huri adalah kumpulan musik tertulis dalam tulisan kuno yang digali dari Hurrian di kota Ugrit yang diperkirakan telah ada sekitar 1400 sebelum Masehi. Peran musik dalam kehidupan manusia. Musik merupakan seni melukiskan tentang keindahan yang disajikan dalam bentuk suara. Saat ini, musik bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Acara di televisi dan di radio pun semakin banyak. Hampir semua orang setiap harinya mendengarkan musik. Ketika sedang santai, bekerja, belajar, di jalan, hendak tidur, bahkan saat ini banyak yang membawa telepon genggamnya ke kamar mandi hanya untuk mendengarkan musik saat sedang mandi. Memang terdengar musik konyol, akan tetapi inilah faktanya. Musik sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Banyak orang beranggapan bahwa dengan mendengarkan musik dapat menghilangkan stres. Maka dari itu, saat ini semakin banyak orang yang menikmati musik. Kebanyakan orang saat ini lebih memilih untuk membeli gadget yang dapat digunakan untuk mendengarkan musik daripada gadget yang tidak bisa digunakan untuk mendengarkan musik. Hakikat, karakter, dan jati diri bangsa. Kepribadian yang kita tampilkan keseharian sering belum menampilkan karakter kita sesungguhnya. Mengenal karakter seseorang diperlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mengetahuinya. Pengertian dari jati diri dan karakter bangsa dapat digambarkan dengan suatu bulatan yang berisi 4 lingkaran. Jati diri adalah siapa diri kita sesungguhnya. Fitrah manusia atau juga nur ilahi yang bersifat-sifat dasar manusia yang murni dari Tuhan, yang berisikan percikan-percikan sifat ilahi. Dalam batas kemampuan imunisasi diberikan sewaktu lahir. Ini tentunya merupakan potensi yang dapat memancar dan ditumbuh kembangkan selama persyaratan dipenuhi. Persyaratan tersebut adalah hati yang bersih dan sehat, di mana hati adalah tempat bersembunyinya jati diri. Jika hati kotor dan penuh penyakit, maka jati diri tidak dapat memancarkan, apalagi tumbuh kembangkan jati diri dan karakter yang akan melandasi sikap dan perilaku kita. Proses pembentukan karakter dan jati diri. Pembentukan karakter dan jati diri berkaitan erat dengan bagaimana kita membentuk kebiasaan dan membiasakannya dalam kehidupan kita sehingga terbentuklah sifat dan karakter dari kebiasaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiasaan merupakan asal kata dari kebiasaan. Maka pertama adalah sesuatu yang bisa dikerjakan, dilakukan, dan sebagainya. Makna kedua merupakan antar pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Kebiasaan dapat ditumbuhkan dengan melakukan berulang-ulang sampai kebiasaan itu berlangsung secara otomatis. Kebiasaan juga merupakan secara berbuat atau bertindak yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar ketika manusia melakukan sebuah tindakan atau perilaku secara terus-menerus berulang-ulang dalam hal yang sama. Kesimpulan, musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, atau terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu. Musik memiliki peran dan dampak besar terhadap terbentuknya karakter dan jati diri seseorang. Untuk menimbulkan pengaruh tersebut dibutuhkan kebiasaan yang konsisten. Mereka yang sering mendengarkan musik-musik bertemakan rasa bela negara, maka yang akan selalu berlintas dalam benaknya adalah patriot dan bela negara yang tinggi. Musik yang bertemakan rasa bela negara ini tidak didominasikan oleh satu aliran atau genre musik tertentu, namun bisa mewarnai semua jenis aliran musik selama lirik dan temannya berkenakan dengan rasa bela negara.
Terakhir, saran. Musik bertemakan bela negara bisa dibilang sangat langka keberadabannya. Hal ini dikarenakan kurangnya minat pendengarnya akan musik tersebut. Karenanya sebagai anak bangsa yang peduli akan bangsanya, kehendakan mau membiasakan diri dan lingkungannya untuk terbiasa mendengarkan musik bertemakan bela negara. Mengingat anak muda masa kini cenderung menyukai musik yang dikemas secara ringan dan komunikatif, maka musik bertemakan bela negara ini hendaknya mampu dikemasi sesuai dengan selera masa kini hingga tidak menghilangkan pamor dan penggemarnya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.